We have an officer down. Coming in from South Loop. We're on Wacker. Let's go. Come on! I think it's running a little. Not translate shaking. I know, me too. We'll have it soon. Halo Wong, apa kabar hari ini? Masih dengan saya Mr. Kipukan Pi. Semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Sebentar lagi THR akan turun. Saatnya menyelesaikan hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Atau sebelum THR turun, kontrak kerja Anda diputus. Seperti biasa Wong, saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua ini dengan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Dead Wise yang rilis pada tahun 2018. Berkisah tentang seorang dokter yang tiba-tiba berubah menjadi pembunuh paling ganas akibat rumahnya dirampok dan keluarganya dihabisi dengan sadis. Si dokter pun mencari satu persatu para pelaku yang telah menghabisi keluarga kecilnya. Bagaimanakah nasib para pelaku dan si dokter? Seperti apa kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah, masa enggak? Inilah kisahnya Wong. We're on Wacker Avenue. We're heading towards Chicago North. Di awal scene film terlihat kondisi di sebuah kota Chicago yang sangat kacau balau, di mana kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan berbagai macam tindakan kriminal lainnya meningkat secara drastis. Dan sudah pasti semua warga menjadi panik dan parno yang tidak karuan. Kalau melihat kejadian ini seperti corona yang terjadi hampir 3 tahun silam, di mana semua rumah sakit dan puskesmas penuh dengan pasien. Namun bedanya pelakunya dengan terang-terangan menyerang korbannya. Saking banyaknya korban, sampai-sampai nyawanya tak terselamatkan atau berujung dengan kematian. Terlihat seorang dokter bernama Paul, untuk lebih akrabnya sebut saja Syukur. Karena Syukur seorang dokter yang menangani pasien yang punya BPJS, sehingga Syukur pun kewalahan akan membeludak atas pasien-pasien korban kebrutalan ini. Kersey, you needed in trauma 1. Chris. That one's including one to the neck. Best. Not even 6 minutes. Pada suatu pagi terlihat keluarga Syukur sedang makan pagi dan sambil ngobrol bercanda ria. Tak lupa juga keluarga Syukur hidup tenang dan bahagia bersama anaknya bernama Jordan dan istrinya bernama Lucy. Karena Syukur seorang dokter, dipastikan kalau finansialnya yang sangat bagus, sehingga anak gadisnya pun dimasukkan ke perguruan tinggi ternama dan mahal. Good. Yeah, you hungry? I will fly home on weekends to do laundry, okay? Singkat cerita, terlihat Syukur dan keluarganya sedang healing dan cangkruk di sebuah warkop atau warung kopi. Tidak tahu seperti apa awalnya, tiba-tiba mobilnya Syukur disopir oleh orang tak dikenal untuk membantu memarkirkan mobilnya. Terlihat si sopir yang membantu memarkirkan mobil Syukur tadi dengan sengaja memfoto lokasi rumah Syukur dari double din atau layar yang berada di mobilnya. Tak apa tujuan dari orang tersebut. Scene terlihat istri dan anak gadisnya Syukur yang baru saja pulang dari sebuah acara. Terlihat mobil tidak dikenal terparkir tak jauh dari halaman rumah mereka. Lucy yang ingin membuat kopi saat di dalam dapur tiba-tiba melihat jendela dan pintu sudah dalam keadaan terbuka. Dan hal itu membuat Lucy shock. Saat itu juga dia mulai merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Memang benar feeling seorang istri sangatlah kuat. Lucy juga melihat jejak kaki di lantai. Istri Syukur ini pun semakin yakin kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah mereka. Jordan, come down here right now. Mom's being a total psycho. Tiba-tiba terlihat Jordan yang berada dalam kamar pun sudah dibungkam dan ditodong pistol di kepalanya. Perampok yang beraksi ini ternyata lebih dari 1 atau berjumlah 3. Di mana perampok ini mempunyai peran dan berbagi tugas masing-masing, yakni satu orang akan mengambil atau menguras harta dan mengikuti Lucy ke suatu ruangan, dan 2 pria lainnya untuk mengikat dan menjaga Jordan agar tidak berbuat macam-macam dengan Jordan. Karena Jordan adalah gadis pargoy, membuat salah satu pria ini justru sange memainkan pistolnya di paha Jordan.
Karena pria yang satunya lagi mengetahui tindakan tersebut, dia pun diingatkan hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jordan untuk mengambil pisau mencoba melawan mereka berdua. Karena perempuan biasa yang tidak mempunyai skill bela diri, jelas saja Jordan tidak sanggup melawan 3 penjahat-penjahat ini. Dan ya, 2 perempuan ini yakni anak dan istri Syukur akhirnya ditembak saat itu juga. Jelas saja hal ini membuat Syukur shock dan tak percaya akan kejadian ini. Dengan mengikhlaskan kepergian sang istri untuk selama-lamanya dan anak gadisnya masih tak sadarkan diri dirawat di rumah sakit. Ada rasa tak terima dan dengan berat hati Syukur mengantarkan kepergian sang istri ke tempat istirahatan terakhirnya. And we have to trust his plan. Hingga saat dirinya mengantarkan sang mertua pulang, dia melihat beberapa orang asing yang tengah masuk ke perkebunannya. Di situ sang mertua mengambil senjata dan menembak mereka untuk menakutinya. Sang mertua pun mengatakan pada Syukur agar tidak bergantung kepada kepolisian, karena polisi selalu datang ketika tindak kriminal itu sudah terjadi. Setidaknya bisa menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga tercinta. Dan pastinya kejadian kemarin untuk pelajaran berharga buat Syukur. Terlihat Syukur mendatangi sebuah toko untuk mencari dan membeli sebuah senjata demi melindungi dirinya sendiri. Namun ternyata tidak semudah yang Syukur bayangkan, bahwa untuk membelinya diperlukan izin resmi dan harus mengikuti prosedur untuk dapat memiliki sebuah senjata. Dengan rasa kecewa, Syukur pun pulang dan berencana mengurus surat izin resmi itu untuk mendapatkan senjatanya. Pada saat Syukur bekerja sedang menangani pelaku kejahatan yang terluka, tak sengaja pistol yang berada di saku belakang celananya pun jatuh. Saking ingin memilikinya, diam-diam Syukur menyembunyikan pistol tersebut. Karena Syukur mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menghabisi para pelaku-pelaku kemarin, akhirnya Syukur pun belajar dari video tutorial yang hal ini pastinya sangat bertentangan. Biasanya Syukur memegang jarum suntik dan gunting, harus memegang pistol untuk pertama kalinya. Sesekali Syukur pun mengecek keadaan anak perempuannya dan hal ini membuat Syukur menjadi naik pitam lagi. Karena kondisi anak Syukur yang masih belum sadarkan diri, Syukur pun pergi keluar dan masuk ke wilayah yang rawan kejahatan. Hingga tibalah dia ada di sebuah jalanan sepi. Tiba-tiba saja terlihat pasangan yang tengah dirampok. Syukur pun meneriakinya hingga akhirnya mendapatkan perhatian dari penjahat tersebut. Saat mobil melaju ke arah Syukur, dengan gerakan refleks Syukur menembak mereka beberapa kali hingga mobil itu kehilangan keseimbangan dan menabrak tiang lampu jalan tol. Atas kejadian ini, jari-jari Syukur pun menjadi lecet. Ternyata kejadian tadi tanpa diketahui ada wanita yang tengah mengabadikan momen tersebut. Tiba-tiba seorang penjahat pun keluar dan akan menghampiri Syukur. Karena tangan kanannya yang terluka sehingga menyulitkan untuk melakukan penembakan, akhirnya Syukur dengan terpaksa ia mencoba menggunakan tangan kirinya untuk menembak penjahat itu, hingga akhirnya tewas. Seakan merasakan sebuah sensasi yang sangat memuaskan adrenalinnya, tanpa pikir panjang ia menghampiri penjahat yang satunya lagi dan melakukan hal yang sama. Karena kejadian ini, setidaknya Syukur sudah memiliki mental dan kekuatan untuk bangkit agar segera menghabisi para pelaku yang telah menyakiti keluarga kecilnya. Setelah itu, sang korban pun bersaksi kalau orang tersebut tiba-tiba datang layaknya superhero yang dikirim untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan yang melanda dunia sekarang.
di mana ia menuturkan kalau sang superhero memakai jaket jumper. Karena rekaman video tadi dan netizen pun menguploadnya ke sebuah sosmed, sehingga berita ini pun menjadi viral dan ramai diperbincangkan banyak orang. Dan pastinya Syukur pun menjadi terkenal. Saat Syukur kerja seperti biasa, tiba-tiba ada seorang pasien yang masih bocil dan tertembak di bagian kakinya. Karena Syukur yang masih geram kepada semua pelaku kejahatan, bocil ini pun ditanya siapa pelakunya. Dan dia menjawab bahwa hal itu dilakukan oleh seorang pria kulit hitam yang suka menjual es di wilayahnya, di mana orang tersebut sebenarnya menjual narkoba dengan berkedok sebagai penjual es krim. Setelah mendapatkan informasi dari bocil tersebut, dengan gercep Syukur mendatanginya. Seperti biasa, dia datang ke sana dengan menggunakan jumpernya. Tanpa berpikir panjang, Syukur menembak si pelaku tepat di siang bolong, di mana orang-orang banyak yang menyaksikan kejadian tersebut. Ice cream, honey. Selling ice cream? Insiden kedua ini pun kembali meresahkan dua orang detektif Conan bernama Kevin dan Leonor. Diketahui mereka berdua adalah detektif yang sama menangani kasus istrinya, Syukur, dan anaknya. Akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa si pelaku adalah orang yang sama atau sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Terlihat Syukur yang sangat ambisi mencari para penjahat di kotanya. Dia pun terus melatih kemampuan menembaknya di suatu ruangan. Singkat cerita, Syukur kembali mendapatkan fakta baru. Kali ini dia menangani pasien yang terluka. Ia melihat jam tangan istrinya terpasang di lengan kiri si pasien, yang pada akhirnya dia menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuhan istrinya. Setelah pelaku tersebut dinyatakan mati, Syukur mencari barang si pasien, yakni sebuah ponsel, untuk mencari informasi di mana geng atau komplotannya berada. Akhirnya Syukur mendapatkan satu persatu para komplotan penjahat itu, di mana Syukur telah berada di toko lowak barang bekas dan curian. Ketika sang pemilik toko menyadari bahwa Syukur adalah salah satu korban kejahatan teman-temannya, ia langsung menghubungi salah satu komplotannya untuk datang ke sana agar membantunya. Ketika pemilik toko akan mengambil senjata, Syukur dengan gerakan cepat langsung menancapkan benda dengan keras tepat di tangan si pemilik toko. Kemudian ia meminta si pemilik toko untuk menunjukkan di mana barang-barang miliknya disimpan, dan akhirnya Syukur bisa mendapatkan kembali cincin miliknya. Namun tiba-tiba salah satu pelaku yang tadi dihubungi datang dan mencoba menembak Syukur dari belakang. Ternyata penjahat tersebut salah menembak sasaran hingga mengakibatkan si pemilik toko pun tewas seketika. Di situ Syukur dan penjahat tersebut berduel, tapi di sini Syukur harus kalah karena kehabisan peluru. It's not what I do. Dengan cepat Syukur merebut ponselnya untuk mendapatkan pelaku yang lain. Saat Syukur lengah, pelaku menendangnya hingga tersungkur tak berdaya dan membuat bola bowling di atas rak pun menggelinding. Saat pelaku akan menembak Syukur, tiba-tiba bola bowling yang menggelinding tepat menghantam kepalanya. Saat itu juga orang tersebut koe di tempat. It's my fault. It's gotta have been... Scene terlihat semua orang dan di sosmed semua membicarakan pria berjaket jumper misterius dan semakin viral. Terlihat duo detektif Teno dan Kevin datang berkunjung ke kantor Syukur untuk memberitahukan kabar baik kalau salah satu pelaku pembunuh istrinya sudah tewas tadi malam. Dalam hati Syukur, padahal itu adalah saya yang menghabisinya. Syukur mengiyakan saja kabar tersebut serta berpura-pura kaget dan mengucapkan banyak berterima kasih. Singkat cerita, berkat informasi yang didapat dari gadget milik teman si pelaku, dengan gerak cepat Syukur mendatangi pelaku kedua yang merupakan seorang pekerja bengkel mobil. Ternyata pria ini adalah yang sempat Sangnek menggesek-gesekkan pistolnya kepada Jordan. Gak keken cangkem langsung satset, Syukur langsung mengambil kunci bengkel lalu memukulkan ke pria tersebut hingga semaput.
Yo! Saat tersadar, si pelaku sudah dalam keadaan terikat dengan posisi terbaring. Syukur pun menyuntikkan sesuatu cairan di bagian kaki si pelaku dan kemudian dia menyayat kulit paha pria tersebut untuk dijadikan kerupuk rambak. Syukur menanyakan siapa pelaku ketiga yang ikut dalam kejadian tersebut. Penjahat pun merasa senang karena dia tidak dihabisi Syukur, dan inilah yang terjadi. Fuck out of here! Get some. I'm just gonna help you. Not gonna kill me. No. Terlihat Jordan yang sudah membaik dan sudah pulih. Syukur pun kembali mendapatkan telepon dari pelaku ketiga, di mana pria tersebut mengancam akan mendatangi Syukur secara langsung. Tak berselang lama, Jordan pun sadar dari komanya dan sudah boleh pulang ke rumah. Syukur kembali belanja ke toko senjata dengan membeli beberapa senjata api berkaliber besar. Syukur pun kembali menyusun sebuah rencana untuk menghabisi pelaku terakhir ini. Hari pertempuran pun dimulai. Syukur menyuruh anaknya agar bisa mengamankan dirinya. Sang pelaku pun datang. Syukur pun mengelabui pasukan si pelaku dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidur Jordan, sehingga mereka pun mengira kalau guling itu adalah Jordan sedang tertidur dan langsung saja memberondongnya. Dengan penuh amarah dan dendam yang masih merasuki pikirannya, meskipun sendirian, Syukur dengan mudah membantai pasukan penjahat itu. Ketika masuk ke dalam ruang rahasianya, ternyata disitulah si pelaku berada. Syukur sempat tertembak di bagian samping perutnya. Namun untungnya dengan persiapan yang sangat matang, ia mengambil senjata yang sudah disiapkan di bawah meja. Pelaku langsung saja diberondong dengan Syukur. Sit down. I did that. Setelah kejadian ini, Detektif Leonard dan Kevin pun tidak dapat menemukan bukti atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Syukur, dan akhirnya mereka menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pembelaan diri yang dilakukan oleh Syukur. Pada akhirnya Syukur dan anak gadisnya pun selamat. Ini kalau di Konoha bisa-bisa Syukur menjadi tersangka ini. Dan film pun buyar. Pesan dari film ini, sedamai apapun kondisi keluarga kecil kita, di balik itu pasti ada orang yang tidak senang akan kedamaian keluarga kita. 1000 prestasi dan kebaikanmu di dalam perusahaan akan hancur lebur dengan satu kesalahan kecil yang kemudian dibesar-besarkan untuk menghancurkanmu. Saya karyawan sakit hati. Itulah mengakhir cerita dari Dead Wise yang rilis pada tahun 2018. Makasih wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya wong.